السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيد عنها إلا حالك. صلاة الله وسلامه عليه. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة wajadilhum billati hiya ahsan. Shadaqallahul azim. Jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati Allah SWT. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji serta syukur kita atas kehadiran Allah SWT yang mana telah memberikan kepada kita beribu-ribu kenikmatan, yang diantaranya nikmat Islam, iman dan sehat, sehingga kita bisa berkumpul di masjid ini dalam rangka salat subuh secara berjamaah. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah SWT. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Yang artinya, serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Jamaah yang insyaallah dirahmati Allah SWT, Islam mengenal istilah jidal, bermekar. Para ulama menafsirkannya dengan perdebatan dalam hal-hal yang tidak berguna atau tidak bermanfaat. Bertengkar adalah termasuk dalam perdebatan yang dilarang karena menyebabkan kegaduhan, mudarat kepada orang lain atau mengurangi ketentraman. Dengan berdebat maka akan terjadi perselisihan. Pendapat baik dalam ucapan, bahasa tubuh hingga akhirnya berujung pada perpecahan dan pertengkaran. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Inna abghadar rijal ilallahi al-abdul khasim, yang artinya sesungguhnya orang yang paling dimurkai oleh Allah adalah orang yang selalu mendebat. Hadis riwayat Bukhari. Mendebat dalam hadis di atas maksudnya adalah mendebat dengan keras tanpa ilmu atau argumentasi yang jelas. Sedangkan di pihak yang benar sebaiknya juga menghindari perdebatan, karena debat itu akan memicu emosi, mengorbankan kemurkaan, menyulut dendam dan mencela orang lain. Hal itu sangat dibenci oleh Allah SWT. Secara umum orang yang suka berdebat akan menghilangkan keberkahan pada ilmunya, karena orang yang menjatuhkan diri dalam perdebatan tujuannya hanya ingin dirinya menang, dan hal yang tersebut sangat dimurkai oleh Allah SWT. Melarang kemungkaran dan menjelaskan kebenaran merupakan kewajiban seorang muslim. Jika penjelasan itu diterima, itulah yang dikehendaki. Namun jika penjelasan itu ditolak, maka hendaklah dia meninggalkan perdebatan walau kita yakin benar. Rasulullah SAW bersabda, saya memberikan jaminan rumah di pinggiran surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia orangnya benar. Saya memberikan jaminan rumah di tengah surga bagi orang yang meninggalkan kedustaan walaupun dia bercanda. Saya memberikan jaminan rumah di surga yang tinggi bagi orang yang membaguskan akhlaknya. Hadis riwayat Abu Daud. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah sesat suatu kaum setelah mendapat petunjuk kecuali karena mereka gemar berdebat. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Jamaah yang insyaallah dirahmati oleh Allah SWT, mungkin sekian hadis yang bisa kami sampaikan pada subuh kali ini, yang mana hadis di atas bertemakan
tinggalkan perdebatan. Jamaah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita akhiri dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang Maha Besar dan Maha Kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para muslim, pemberi wakaf, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus ponpes, Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Zawatul Awrad dan umat muslimin dan muslimat. Diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, disengaja atau tidak disengaja. Diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintahmu dan meninggalkan semua laranganmu. Diberi kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Diberikan rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam. Diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Diberi keturunan yang qurrata a'yun, keturunan yang saleh dan salihah. Allahumma la tad'a lana fi majlisina hadza dhanban illa ghafartah, wa la hamdan illa sharajtah, wa la daynan illa qadaitah, wa la maridan illa shafaitah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.